Halo, Halo. Pak Budi. Udah, udah dapat Ya, headset. sudah. Ya, sudah. Oke, teman-teman semuanya, suara kita jelas nggak ya? Tolong di komen. Oke. Baik Pak Budi, kita lanjut lagi gini belajar-belajarnya. Siang ini kita mau belajar-belajar sama Pak Budi tentang gimana sih caranya biar bisnis konvensional ini bisa move ke digital. Apalagi kan kita tahu di masa-masa pandemi kayak gini, banyak bisnis yang harus mulai bersahabat sama hal-hal digital gitu ya Pak ya. Sementara banyak yang belum ramah terhadap hal itu. Nah, Betul. betul. Nah, Pak, kalau saya ini penasaran, Pak Budi ini kan mendapatkan banyak penghargaan sebagai CFO ya, Pak, dari Zalora itu. Nah, boleh dong, Pak, diceritain itu gimana sih, Pak, caranya biar bisa kayak gitu, keren banget, dan apa hal-hal yang Pak Budi lakukan, atau pencapaian-pencapaian yang Pak Budi dapatkan dengan mendapatkan penghargaan itu, dan bisa membawa Zalora menjadi salah satu top e-commerce di Indonesia gitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Jadi pentingnya tentang produk yang bagus, juga kualitas fotonya, dan digital marketingnya. Sorry, di saya itu masih echo ya? Di saya sih masih udah jelas sih, Pak. Sudah jelas ya? Juga udah pada jelas, ya. Oke, jadi kuncinya adalah bentar, bisa ada echo ya? Oke, kalau seperti ini kedengeran nggak? Oke, teman-teman semua apakah kedengeran suaranya? Seperti ini kedengeran? Sebentar, saya coba pakai headset juga. Ya. Oke, halo teman-teman semuanya, apakah suara saya jelas? Echo ya, masih ya? Iya. Suara saya apakah jelas, teman-teman? Oh, suaranya udah jelas ini, Pak. Udah jelas? Sudah clear. Oke, jadi di e-commerce itu yang penting ada beberapa hal ya. Yang pertama itu traffic, yang kedua customer experience. Dalam hal ini adalah product quality, delivery-nya itu cepat dalam 24 jam, terus juga payment option ya. Jadi orang bisa membayar dengan kartu kredit, dengan bank transfer, dengan cash on delivery. Dan di samping itu juga customer service yang baik, sehingga bisa merespon kalau ada pertanyaan ataupun kalau ada product return. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah promo atau diskon yang menarik, sehingga membuat orang mau berbelanja saat itu juga atau dan berbelanja lagi ya. Dan poin berikutnya adalah foto dan desain yang menarik, termasuk menggunakan model, kalau fashion itu menggunakan model dari luar negeri, yang artinya membuat kesan yang sangat premium terhadap produknya, dan juga tentunya dengan modelnya ya. Jadi dalam hal ini yang penting adalah customer experience-nya, bagaimana customer itu bisa merasa nyaman, bisa merasa trusted, terus juga bisa merasa bahwa produknya itu premium dan juga didukung oleh service yang sangat baik gitu. Dan kalau yang namanya digital ini penting masalah kelengkapan produk ya. Jadi contoh kita lihat misalnya seperti di Amazon ya. Di Amazon itu ada 1 miliar produknya. Kalau di Zalora itu ada sekitar beberapa juta produknya dan lebih dari 3.000 brands. Jadi penting kelengkapan dari produk, kualitasnya, terus juga brand-brandnya itu lengkap, sehingga membuat customer pengen kembali lagi, dan juga karena cash on delivery. Ini sesuatu yang di offline itu kan harus ke tempat, harus macet-macetan dan sebagainya. Tapi dengan online itu segalanya itu, apalagi saat ini suasana COVID ya,
itu membuat belanja online itu menjadi sangat mudah dan nyaman, apalagi karena ada free ongkir, karena ada promo, diskon, dan sebagainya. Oke, nah kalau misalnya untuk UMKM sendiri nih Pak, itu kan tadi kita bercerita tentang Zalora ya. Kalau tentang startup yang ya sudah cukup besar gitu. Kalau misalnya buat UMKM sendiri nih Pak, buat mereka yang masih konvensional, buat mereka yang masih bertahan di offline gitu misalnya, apa sih Pak hal yang pertama harus dilakukan oleh bisnis-bisnis UKM tersebut untuk bisa mulai maju ke era digital? Mulai maju ke digital. Iya, jadi ada at least 3 atau 4 hal ya. Yang pertama harus ada produk yang bagus. Produk yang bagus artinya produknya harus ada keunikan. Jangan sampai produknya itu umum banget ya, produknya harus ada keunikan. Terus yang kedua juga produknya itu harus difoto dengan baik. Jadi sehingga terkesan itu produknya lightingnya bagus, angle-nya bagus, background-nya bagus, terus ditata dengan baik. Misalnya kalau UKM yang jualan kopi misalnya, ada cangkirnya di atas meja yang bersih ya, terus juga ada butir-butiran kopi dan sebagainya. Jadi angle-nya itu harus lighting-nya bagus, entah fotonya dari atas atau dari samping, itu harus nampak bagus, membuat orang jadi pengen membelinya. Jadi bagaimana bisa menimbulkan emosi bagi customer-nya untuk mau beli. Misalnya kalau makanan ya, misalnya bakso misalnya, Anda jualan bakso frozen pun, Anda bisa menyajikannya bagaimana baksonya itu panas-panas dengan ada baksonya, ada bumbunya dan sebagainya. Jadi membuat orang jadi lapar dan pengen mencoba baksonya. Jadi apalagi kalau didukung oleh video di mana produk itu disajikan, video bagaimana proses pembuatan produk itu, video dengan apalagi dengan ada endorsement mungkin dari selebriti atau dari blogger atau dari orang yang mereka kenal ya, atau yang mereka kagumi. Jadi itu akan membuat produk itu lebih disukai dan diingini oleh calon pembelinya. Di samping itu, kalau misalnya ada promo dari segi harga, misalnya buy one get one misalnya, itu orang akan cenderung memanfaatkan kesempatan itu, apalagi dikasih keterbatasan promo hanya untuk hari ini, beli satu dapat satu, atau beli satu dapat bonus produk lainnya. Jadi harus membuat menarik dari segi harga, dari segi penampilan produknya, apalagi dari segi brandingnya ya. Jadi brand dari suatu produk juga penting diciptakan supaya orang punya persepsi yang baik terhadap brand itu. Dari logonya, dari cara penyajiannya, dan sebagainya. Jadi penting banget soal fotografi, soal videografi, soal harga, soal brand, soal endorser. Jadi kalau di endorse ada testimoni dari seseorang, either selebriti atau blogger atau selebgram dan sebagainya, itu akan membuat produknya menjadi disukai, dipercayai dan ingin dibeli gitu. Baik, berarti lebih ke visual base juga ya Pak ya. Penting banget sih emang ya visual base itu ya Pak ya. Ya, kalau untuk wanita biasa wanita itu kan melihat dari penampilan, maksudnya dari penampilannya ya. Pria juga begitu sih. Jadi dilihat penampilannya harus dibuat semenarik mungkin sehingga membuat orang itu jadi pengen banget dan dikasih promo, dikasih batas waktu, dikasih kelangkaan, misalnya unit ini unit ini tinggal 5 pieces lagi atau tinggal 10 pieces lagi, plus dikasih copywriting. Copywriting itu untuk menjelaskan manfaat produk itu, menjelaskan tentang kelebihan-kelebihannya dibanding pesaing lainnya. Apalagi kalau nanti dikasih garansi, wah nanti bisa dikembalikan kalau ada kerusakan dan sebagainya, misalnya dalam waktu 30 hari. Apalagi dikasih money back guarantee kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, membuat orang itu lebih percaya karena kita meminimalkan risiko mereka, apalagi untuk pertama kali pembelian ya. Jadi penting seperti itu membuat customer merasa nyaman, apalagi kalau kita bisa kasih free ongkir, tentu misalnya dengan pembelian sejumlah tertentu. Misalnya kalau pembelian sejumlah
250.000 atau 100.000, maka Anda dapat free ongkir misalnya, atau Anda dapat bonus e-book dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu kita harus kasih solusi, kita harus kasih akses, artinya bisa mudah, bisa diakses lewat Instagram, lewat Facebook, lewat LinkedIn, lewat YouTube dan sebagainya. Terus juga kita harus kasih value. Value itu bahwa produk ini murah banget loh. Jadi di pasaran harusnya harganya let's say 300.000, tapi di kita misalnya hanya 150 ribuan misalnya. Terus juga penting kita memberikan edukasi, kenapa produk ini bagus, kenapa produk ini murah, kenapa produk ini harus dibeli sekarang. Jadi kita harus memberikan edukasi dari segi manfaat produk ini, dari segi fungsionalnya maupun manfaatnya bagi customer tersebut. Oh, oke. Berarti kayak dandanin produknya sebaik mungkin sebelum dipublikasikan gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, kalau misalnya nih Pak, untuk UMKM sendiri yang mungkin saat ini sedang efisiensi gitu, budgetingnya menipis, apalagi untuk budgeting iklan, budgeting publikasi, itu kan mulai giniin banget ya gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau mereka mau mulai maju lagi nih ke digital, apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya mereka tidak mampu gitu untuk melakukan endorsement? Apa yang mereka lakukan untuk bisa publikasi tapi dengan budget yang minim? Oke, jadi ada beberapa cara. Yang penting ada flyernya, ada produknya. Anda bisa jualan lewat sosial media, misalnya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp, ya, lewat email. Yang penting pertama kita harus punya database, customer kita yang sudah pernah beli dari kita. Database dalam bentuk email, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk Instagram, kita bisa tag ke mereka, sehingga dari customer yang ada kita bisa menjual ke mereka untuk produk yang sama atau produk yang berbeda dengan promo tertentu. Dan tentunya yang penting adalah copywriting-nya. Jadi kenapa produk ini penting untuk dibeli oleh customer itu? Kalau kondisi sekarang ya, karena sekarang kan orang yang butuh adalah kesehatan, higienis, orang sekarang butuh makanan, orang butuh sesuatu yang basic needs lah, seperti makanan, minuman, terus juga alat-alat kesehatan maupun jasa-jasa tentang kesehatan, konsultasi dan sebagainya terkait kesehatan maupun terkait tentang edukasi ya. Edukasi maksudnya pendidikan, training dan sebagainya. Oke. Tadi Pak Budi sempat ngomong juga tentang diskon ya Pak ya, bahwa salah satu yang bisa menarik pembeli adalah diskon. Nah, setahu saya kan juga sering belanja nih Pak di Zalora. Zalora tuh kan sering banget bagi-bagi diskon ya Pak ya. Betul. Tiap hari tuh kayak ada aja diskon, midnight sale segala macam. Nah, kalau buat diskon sendiri, pricing diskonnya tuh strateginya yang benar itu seperti apa sih Pak? Apalagi buat UMKM nih, gimana caranya mereka bisa menerapkan strategi diskon yang tepat di tengah efisiensi gitu? Oke, jadi biasanya itu alasan orang belanja online itu ada 4 ya. Yang pertama karena harganya, karena diskonnya, karena free ongkirnya, karena bonusnya ya. Jadi strateginya adalah kita harus membuat harganya menjadi, apalagi misalnya bisa dicicil beberapa kali dengan kartu kredit dan sebagainya juga. Jadi kita tidak mesti harga kita itu murah, tetapi harus harganya itu bersaing dan menarik bagi customer tersebut. Dan juga ada bonus lah, mungkin dikasih aksesoris atau dikasih e-book atau dikasih sesuatu. Misalnya kayak di Zalora misalnya. Di Zalora itu dikasih free voucher senilai 75.000 jika Anda menaruh email ya. Jika Anda menaruh email dikasih 75.000, dan di Zalora ada 40 lebih item barang yang harganya di bawah 75.000. Jadi ini adalah satu cara, namanya building list of customers. Bagaimana Anda bisa membangun customer dulu. Jadi yang pertama kali pembelian mungkin kadang Anda harus berkorban.
Kalau pembelian pertama mereka merasa nyaman, merasa suka dengan produknya, pasti 70% mereka akan kembali lagi ke Anda. Jadi itu kadang kita harus korban, artinya seperti orang itu kita traktir makan dulu, mencoba makanan kita, ternyata enak, lalu setelah itu dia akan order lagi untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Jadi intinya di sini harus ada memberikan experience dulu kepada orang itu terhadap produk kita, sehingga kalau mereka suka, mereka bukan hanya akan beli lagi, tetapi juga mereka dorong teman-temannya, saudara-saudaranya untuk belanja lagi ke kita. Jadi penting bahwa kita itu harus punya modal yang cukup paling tidak untuk memberi pertama kali, mencicipi lah. Jadi customer itu mencicipi betapa baiknya produk kita, kualitasnya, sehingga selanjutnya dia itu mau beli lagi maupun mau mengendorse-nya untuk produk kita ke teman-teman mereka. First impression ya Pak ya, dikasih first impression-nya sangat bagus. Betul, betul. Seringkali orang itu misalnya bilang, wah baksonya itu enak ya. Artinya malah kadang ya kosmetik itu ada yang kasih kayak free sample ya, free sample untuk mencoba. Jadi penting bagi teman-teman juga membangun database customer. Pasti ada teman-teman kontak-kontak yang selama ini pernah belanja ya, itu bisa dihubungi lagi atau ditanyakan, saya apa kabarnya dan sebagainya. Saya ada produk baru nih, ada sesuatu yang menarik dan sebagainya. Nah itu yang bisa di-approach, dan harapannya kalau kita bisa membangun emosinya, maka akan terjadi transaksi. Bangun emosi, terjadi transaksi. Betul, karena membeli kepada orang yang disukai, yang dipercayai, yang dia kenal ya. Jadi penting bahwa kita itu melakukan juga personal branding bagi teman-teman UKM di sini. Kalau bisa personal branding tentang siapa Anda, tentang bagaimana produk Anda dibuat, jadi bagaimana ceritanya ya. Jadi kalau kita bicara soal brand ya, misalnya ada satu merek itu, misalnya bakmi naga lah misalnya. Kenapa disebut bakmi naga? Ada ceritanya, ada sejarahnya. Itu akan membuat orang tertarik untuk mencoba. Jadi penting bahwa ada keterikatan emosional antara penjualnya dengan produknya, dan juga bagaimana penjualnya itu dengan pembelinya juga ada hubungan emosional. Artinya paling tidak itu ada perasaan baik ya, ada good impression, sehingga pembelinya itu nyaman dan percaya bahwa penjualnya maupun produknya ini aman buat dia. Oh, baik. Merasa aman dan safe gitu ya, Mas? Betul. Oke, Pak. Kan kalau misalnya bisnis-bisnis UKM yang konvensional ini tuh awalnya tuh banyak yang dia tuh kekeh gitu. Nggak mau, pokoknya saya tuh nggak mau maju ke online gitu. Karena saya udah percayalah, pokoknya bisnis offline ini udah benar gitu. Saya nggak tahu online tuh kayak gimana di luar kapasitas saya gitu misalnya. Nah, tentunya kalau misalnya kita bisnis ini mau pindah ke digital, tentu kan yang dirubah pertama kan mindset ya Pak ya. Nah, menurut Pak Budi sendiri gimana ini Pak? Ya, pertama kita sendiri harus percaya bahwa digital itu solusi untuk kondisi saat ini. Karena dengan pembatasan sosial berskala besar ini, kan kita terbatas untuk keluar-keluar ya. Jadi saat ini, dan kita pun tidak tahu nih PSBB ini kapan berakhirnya. Bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 6 bulan lagi. Itu kan kita tidak tahu. Jadi daripada saat ini kita tidak berbuat apa-apa, lebih baik kita mencoba. Dan bagi teman-teman mungkin yang mau dibantu punya produk, saya bisa bantu mempromosikannya di Insta Story saya ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, Pak saya ada produk yang bagus dan sebagainya, saya bisa bantu mengendorse lah, supaya bener nggak bahwa digital itu membantu untuk penjualan produknya, dan kalau memang produknya enak dan sebagainya, saya juga
saya juga mau beli dan juga mau nawarin ke teman-teman. Jadi saat ini adalah eranya giving, loving, caring, dan forgiving, di mana dan collaborating ya, di mana kita itu harus saling bantu, saling bekerja sama, saling support ya. Yang harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi percaya bahwa ternyata digital itu bisa membantu banget. Bayangkan kalau kita lihat Zalora itu dalam waktu 5 tahun salesnya bisa mencapai 1 triliun. Ya, itu artinya kan karena digital itu bisa growing sangat cepat ya. Salah satunya pernah Zalora berikan itu memberikan voucher 100.000 free ke 10 juta pelanggan Telkomsel. Wow. Hari itu ada 25.000 orang yang mencoba belanja di Zalora untuk pertama kali. Senilai 100. Oke. Jadi orang akhirnya mau mencoba karena dikasih free ya, orang mencoba. Ternyata setelah dia coba, dia suka, akhirnya dia belanja lagi ke Zalora gitu. Jadi teman-teman perlu pikirkan bagaimana caranya supaya bisa dinikmati produknya oleh calon-calon customer baru dengan target market yang tepat ya. Dan akibatnya memang produknya bagus, bisa jadi viral, produknya bisa di-endorse oleh pembelinya dan bisa ditawarkan ke rekan-rekan pembelinya itu. Oke, Pak. Kalau misalnya kita mau bikin konten iklan sendiri kayak gitu-gitu nih Pak, kita harus sesuai sama target market kita ya Pak ya. Mungkin banyak yang baru maju ke digital nih, mungkin masih belum paham betul gitu ya. Gimana sih caranya saya harus membuat konten buat target market saya gitu. Mungkin Pak Budi ada tips-tips Pak. Oke, jadi kontennya itu harus singkatan REO ya. R-nya itu relevan, R-nya itu relevan, E-nya itu emosional, O-nya itu optimal, optimization ya. Jadi intinya adalah apapun yang dipromosikan itu hendaknya bisa membuat emosi seseorang untuk berkeinginan untuk mencoba produk itu. Apakah pakaian, apakah itu makanan, apakah itu sepatu, itu either desainnya tuh sangat menarik sehingga membuat seseorang tertarik untuk mencoba, membeli dan sebagainya. Jadi harus membuat dari segi 5 panca indera ya, dari penglihatannya, dari suaranya, dari bentuknya, dari ya pokoknya diusahakan ke-5 panca indera itu bisa dimaksimalkan sehingga customer-nya itu tertarik untuk mencoba dan membeli. Oke, relevan, emosional, optimal ya Pak ya, dan 5 panca indera. Iya. Oh, nice. Nah Pak, kalau misalnya dari sepengalaman Pak Budi sendiri nih, bisnis model digital seperti apa sih Pak yang Bapak lihat bisa survive di hampir semua kondisi Pak? Oke, jadi yang penting adalah kalau bisa offline dan online itu bagus. Jadi offline-nya ada, online-nya juga ada. Ada satu poin nih tadi saya miss untuk sampaikan. Yang penting itu ada funneling ya. Funneling itu artinya menyaring customer sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu disortir menjadi customer yang misalnya Anda awalnya itu menyaring sebanyak-banyaknya dengan memberikan free trial misalnya. Free trial dalam bentuk training atau webinar atau apa ya. Jadi kasih mereka free atau kasih free ebook ya. Setelah mereka tertarik, setelah itu baru ditawarkan sesuatu sedikit lebih mahal. Misalnya membayarnya 100.000 ya kan, tapi dapat trainingnya, dapat produknya. Nah, jadi disaring sedemikian rupa sehingga makin lama sesi berikutnya kita akan jual sedikit lebih mahal lagi sampai akhirnya yang mahal banget karena customer itu ibaratnya disaring
awalnya itu sebanyak mungkin supaya terhubung dengan Anda. Setelah itu pelan-pelan mulai ditawarkan produk dari yang paling murah sampai yang lebih mahal sampai yang mahal. Jadi ya kayak saya trainer misalnya, itu kita tawarkan ebook. Anda mau ebook how to build a billion dollar startup misalnya. Anda mau ebook 10 times your sales dengan digital marketing ya. Itu ebooknya kita bisa kasih free. Anda harus sign, isi emailnya, isi kontaknya, sebagainya. Lalu setelah itu pada saat mereka mau download, kita tawarkan lagi. Anda mau nggak kita training tentang buku ini? Harganya cuma 100.000 di training selama beberapa kali misalnya. Ya kan? Nah nanti let's say dari 100 yang minta ebook, ternyata yang mau ikutan yang 100.000 itu ada 20 orang misalnya. Yang baik. Nah setelah di training ya, setelah itu ditawarin lagi produk yang lebih mahal lagi. Saya ada workshopnya selama 2 hari, karena waktu training itu hanya beberapa jam. Saya ada workshop senilai let's say 1,5 juta, tetapi Anda bisa di training selama 2 hari dan sekaligus praktek bagaimana jualannya, bagaimana copywritingnya, bagaimana desainnya, semua saya bantu desainnya. Nah, saya jualnya lebih mahal lagi. Saya jualnya 1,5 juta gitu. Oh, ya. Jadi tertarik siapa yang sedikit mampu, terus yang semakin tertarik. Jadi dari mereka tadinya cold customer menjadi warm, akhirnya menjadi hot customer. Kalau hot customer berapapun dia bayar. Jadi seperti itu prosesnya. Tadi pertanyaannya adalah bisnis model apa yang menarik ya? Ya, yang dinilai Pak Budi sering sukses gitu Pak di kondisi apapun. Oke, jadi kalau kita lihat fasenya itu awal-awalnya 3 tahun yang lalu itu yang sangat booming itu marketplace atau e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak ya, dan teman-teman pun produknya itu bisa dijual di sana, di Tokopedia, di Bukalapak ya, dan di Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya. Teman-teman bisa masuk ke sebanyak mungkin marketplace itu, lalu juga kalau bisa jual di Line, di Facebook, di social media, Instagram dan sebagainya, Anda bisa jual di situ. Nah, jadi awalnya adalah e-commerce atau marketplace, lalu setelah itu beralih ke fintech ya. Kita lihat banyak ada macam-macam yang terkait dengan keuangan seperti GoPay, ada OVO dan sebagainya. Lalu kalau sekarang ini lebih ke edutech tentang startup tentang pendidikan, tentang tech misalnya seperti Klik Dokter, ada Medical, jadi startup di bidang kesehatan ya. Lalu berikutnya baru tentang tentang Logitech. Logitech itu logistik teknologi ya, seperti misalnya bagaimana itu semacam Tiki atau JNE, tetapi jasanya adalah untuk pengiriman barang. Ini yang menurut saya saat ini lagi booming untuk pengiriman barang, untuk kesehatan, untuk pendidikan ya. Ya. Oke. Apakah itu yang ditanyakan soal bisnis model? Iya benar Pak, itu Pak. Oke. Oh, baik. Nah, mungkin kita agak-agak geser sedikit nih Pak ya ke arah finansial nih Pak, seperti apa namanya, pasti Pak Budi finansial banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang budgeting iklan online nih Pak, buat para UMKM, apalagi yang baru terjun ke dunia digital, itu perlu ada penyesuaian nggak ya Pak, atau harusnya diturunkan atau malah ditingkatkan Pak untuk budget iklan online? Kalau budget iklan kan ada yang gratisan dari Instagram, dari Facebook, tetapi misalnya kita ada hitungannya ya, misalnya gini, Anda misalnya jualan, let's say jualan nasi goreng lah misalnya, misalnya jualan nasi goreng itu harganya misalnya 25.000 misalnya.
Nah, dari 25.000 itu misalnya Anda untungnya separuhnya lah misalnya. Anda untung misalnya 12.000. Kita misalnya gunakan Facebook Ads. Kita gunakan Facebook Ads atau Google. Itu biasanya sekali klik itu orang kena Rp2.000. Misalnya kita bilang, nanti paling enak sedunia atau sejakarta ya kan. Nah, orang klik sekali itu kita membayar Rp2.000. Tetapi kalau kita kasih budget misalnya, kita kasih budget pasang iklannya let's say 30.000 misalnya. Ternyata dari 15 orang yang klik, ternyata yang beli itu misalnya ada 5 orang misalnya. Atau 3 orang misalnya. Dari 15 orang yang klik, yang beli itu ada 3 orang atau 5 orang misalnya. Kalau dari 3 orang itu dan keuntungan Anda 12.000, maka 3 kali 12.000 adalah Anda dapat keuntungan 36.000 kan? Ya kan? Anda pasang iklan itu dengan 15 klik A2.000, maka cost-nya 30.000. Itu artinya Anda masih untung 6.000 kan? 36.000 adalah keuntungan dari 3 nasi goreng yang dibeli, karena 3 kali 12.000 keuntungannya. Anda dapat 36.000. Sementara biaya Anda beriklan itu 30.000 karena 15 kali orang klik, maka Anda masih ada profit Rp6.000. Kalau seperti itu kan artinya iklan terus. Oh, oke. Berarti sebenarnya gimana, Pak? Ya, terus silakan. Berarti sebenarnya ngiklan terus gitu tuh nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa selama hasil hitung-hitungannya dari iklan itu mendatangkan keuntungan lebih besar daripada biaya iklannya. Apalagi kalau Anda jual barang yang mahal, misalnya Anda jual kosmetik, kosmetiknya harganya misalnya 200.000. Dari itu misalnya untungnya Anda misalnya 30%, untungnya Rp60.000 misalnya. Nah, Anda pasang iklan di Facebook, misalnya 50.000 Anda pasang iklan. Ternyata dari pasang iklan 50.000, ternyata ada yang belanja 1 sampai 2 orang misalnya. Kalau 1 sampai 2 orang itu satunya membeli produk Anda dan Anda untungnya 60.000, berarti kan ini bisa diteruskan dong, karena keuntungan Anda dari menjualan produk versus biaya iklannya, keuntungan Anda lebih besar. Apalagi kalau 2 produk kali keuntungannya 60.000, Anda dapat 120.000, sementara biaya iklan Anda cuma 50.000. Oke. Jadi harus dites untuk jangka waktu seminggu atau dengan rupiah yang kecil dulu sebelum bermain yang besar. Dan tentunya dengan target market yang tepat, misalnya ini kalau kosmetik ini harus yang wanita. Ini usianya antara let's say 18 sampai 30 tahun misalnya. Tinggalnya di daerah kota misalnya. Nah, itu. Berarti awal-awal nih nggak usah gede-gede dulu ya, Pak ya. Yang kecil dulu aja, terus tapi benar-benar harus tahu target market ya biar efektif ya, Pak ya. Ya, kita harus tahu produk kita itu yang beli itu gendernya apa, usianya berapa, terus ya tinggalnya di mana. Makanya kita penting mengetahui profil customer kita. Profile customer, benar-benar profiling biar efektif ya, Pak ya, budgetingnya ya, apalagi di saat-saat kayak gini. Betul. Ya, Pak ya, biar nggak boncos gitu. Betul. Ibaratnya itu kita jadi sniper, kita udah tahu nih, lihat orangnya aja kita tahu ini bakalan jadi customer atau ini nggak bakalan jadi customer. Nah, atau cuma nanya doang nih. Atau cuma nanya doang. Jadi Anda kalau udah sering ketemu customer, Anda bisa tahu mana yang akan beli, mana yang memang cuma nanya doang. Benar. Nah, Pak, kalau misalnya bicara tentang digital marketing nih, Pak, tentunya UKM itu perlu punya tim ya, Pak ya. Nah, menurut Pak Budi sendiri, tim yang cocok dan tim yang solid untuk membangun digital marketing sebuah brand, sebuah produk itu gimana, Pak? Yang efisien gitu.
kalau bisa dia itu bisa desain. Bisa desain dengan Photoshop atau desain dengan PowerPoint. Yang kedua, dia bisa copywriting. Ini semuanya bisa dipelajari sebenarnya. Anda sendiri pun bisa. Saya pun yang nggak bisa, kalau belajar karena ini saya jadi bisa. Saya jadi bisa bikin video saya sendiri di Instagram saya. Saya ada bikin video. Saya baru bisa itu karena COVID ini. Jadi kita pun kalau mau belajar itu bisa. Atau kalau kita tanya sama orang yang bisa. Bagi teman-teman yang UKM mau tanya, itu silakan ya kalau mau nanya sama saya, bagaimana cara bikin video yang menarik, itu dari gambar-gambar di PowerPoint, kita bisa bikin jadi video. Kita bisa kasih musik, kita bisa kasih kata-kata yang menarik, ya. Ini kan kita bisa pelajari yang banyak sekali ebook-ebook dari Dewa Eka dan sebagainya. Kata-kata apa yang harus ada, yang menarik, sehingga membuat orang itu, misalnya, ini ada kata diskon, ada kata gratis, ada kata murah banget, ada ini kesempatan kali ini saja, terbatas hanya sekian ini. Ada kata-kata yang membuat orang itu ada kelangkaan, ada scarcity ya, ada kelangkaan, ada kesempatan, ada Anda untung dan sebagainya. Itu yang membuat orang menjadi tergerak. Tapi di samping itu harus ada call to action, ada ayo beli sekarang, hubungi nomor sekian, atau Anda klik ke sekian langsung masuk ke WhatsApp-nya. Jadi buat semudah mungkin, buat senyaman mungkin, apalagi Anda kasih money back guarantee. Kalau Anda tidak puas dengan produknya, bisa dikembalikan misalnya. Jadi mungkin senyaman mungkin buat bagi teman-teman itu bisa kok, bisa bikin video sendiri, foto sendiri, even dengan HP yang sederhana. Itu saya bisa kasih beberapa link cara membuat foto yang menarik dengan handphone saja, dengan teknik yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang mau tanya soal itu bisa langsung ke Instagramnya Pak Budi ya? Iya, silakan bisa ke Instagram saya. Iya, ini sekali nih promosi nih buat teman-teman yang pengen brandnya dipromosiin sama Pak Budi, bisa langsung meluncur ke DM Instagramnya Pak Budi ya Pak ya? Iya, saya mau bantu untuk 10 UKM yang mau dibantu produknya, mau dibantu brandingnya, mau dibantu endorse-nya. Ya, oke. Nanti Instagramnya @BudiXZalora ya Pak ya? Budi X Zalora ya. Oke, itu teman-teman kalau misalnya mau langsung aja meluncur ke Instagramnya Pak Budi. Nah Pak, pertanyaan lagi nih Pak, gimana sih Pak caranya UMKM itu bisa membangun brand dan trust di era digital ini Pak? Yang pasti harus desainnya menarik. Desain lagi ya Pak ya, visual lagi ya. Iya, visual. Desain, foto, copywriting, musik, ya kalau ada musiknya, itu yang membuat orang jadi semangat. Kenapa kalau kita ke Dev Store yang besar-besar, misalnya SNM atau apa, kenapa musiknya semangat, bikin kita itu, seneng gitu ya Pak ya? Kayak kita jadi seneng karena, iya, itu akan mau belanja itu kalau dia seneng, kalau dia happy, kalau dia, jadi musik itu membantu orang untuk semangat, untuk membeli dan sebagainya. Kita harus membuat customer happy. Karena kalau mereka happy, senang, mereka kan orang beli itu karena emosi sebenarnya. Terutama kalau wanita, karena emosi, karena audionya, karena apa yang dia dengar ya. Pria itu dari apa yang dilihat, visualnya kalau pria. Kalau wanita biasanya apa yang didengar ya. Walaupun dua-duanya juga. Oh, gitu ya Pak ya. Wanita tuh lebih didengar. Tahu banget nih Pak Budi. Makanya banyak wanita tuh kadang suka digombali ya, karena kelemahan wanita itu di pendengarannya. Kalau gitu. pria di penglihatannya, di matanya ya. Oke. Nice Pak. Oke, kita mungkin akan membuka sesi pertanyaan ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang udah masuk.
Salah satunya ada yang nanya kayak gini nih Pak. Nih dari @Daud Parulian, Pak Budi, bagaimana strategi agar tidak bangkrut saat pandemi ini, khususnya di bidang kuliner? Gimana tuh Pak Budi? Oke, yang pertama Anda harus ketahui uang Anda itu bisa bertahan berapa lama. Apakah uang cash yang ada itu bisa tahan berapa bulan lagi? Let's say 3 bulan lagi. Terus yang kedua adalah kita spending hanya untuk yang perlu-perlu aja. Kalau Anda punya karyawan, Anda harus ajak karyawannya untuk misalnya ada gajinya ya. Biasa itu beberapa perusahaan ya, itu biasa kalau yang gajinya UMR itu dipotong misalnya 10-20% misalnya. Tapi kalau yang gajinya yang lebih besar lagi, potongannya bisa 30%. Kalau sampai 15 jutaan mungkin potongannya bisa 50%. Karena tujuannya membantu supaya mereka juga bisa survive, tapi perusahaan juga cash flow-nya bisa bertahan lebih lama, ya kan? Terus setiap karyawan yang ada itu kalau bisa juga bantu jualan, maksudnya jadi marketing ya. Terus ya intinya kuncinya adalah marketing sama produknya bagaimana supaya unik, supaya produknya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Terutama untuk kesehatan, untuk makanannya harus yang menarik, yang sesuai dengan target customer-nya. Oh, oke Pak. Berarti harus mengenali banget juga ya Pak ya. Dan kalaupun melakukan efisiensi dan memberikan gaji setengah kepada karyawan itu tidak apa-apa sekali ya Pak ya, supaya bisnisnya tetap survive. Salah satu caranya. Iya, dari owner atau pemilik itu harus terbuka sama karyawannya, bagaimana kondisi perusahaan, misalnya kumpulin karyawannya, bilang bahwa ini kondisi keuangan perusahaan ini hanya tinggal sekian cash-nya misalnya. Ini hanya cukup untuk misalnya 4 bulan lagi, misalnya ya kan. Dan untuk itu bagaimana supaya kita bisa bertahan lama, ya misalnya ya mungkin ada penyesuaian gaji ya kan, karena mungkin work from home atau dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara marketingnya, bagaimana setiap karyawan bisa membantu untuk marketing, untuk menawarkan ke rekan-rekannya mereka, atau lihat database customer selama ini siapa aja sih yang beli produk kita misalnya. Itu lagi kontaknya, HP-nya, lalu ditawarkan lagi, dibuat penawaran yang khusus gitu loh. Penawaran yang khusus, perusahaan itu untungnya kecil nggak apa-apa, tapi yang penting volumenya. Jadi dengan kondisi sekarang tentu daya belinya kan turun ya. Bagaimana Anda bisa memberikan penawaran yang menarik, tapi setiap hari harus ada yang beli. Iya gitu. Sampai ada yang beli. Kalau belum ada yang beli, berarti ada yang salah. Either salah harganya, atau salah menunya, atau penawarannya, atau flyernya yang kurang baik, kurang menarik, atau videonya, atau apanya. Cari solusi, dan juga kalau bisa ada mentor ya. Ada mentor. Bagi teman-teman yang tertarik untuk dimentorin, dibantu, khusus yang hari ini saya bantu untuk 10 ya. 10 UKM atau 10 bisnis ya. Oke, buat teman-teman yang pengen di-endorse sama Pak Budi, langsung aja meluncur ke DM ya Pak Budi ya. Buat 10 UMKM doang nih. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak dari az.anwar. Pak, Bapak pakai aplikasi apa Pak yang bagus untuk buat video promosi UMKM? Oke, video itu sebenarnya kalau saya selama ini pakai PowerPoint. Teman-teman bisa lihat ada di beberapa postingan saya, mungkin yang ke-10 atau yang 10 dari sekarang ya. Itu saya bikin video dari PowerPoint. Oh, pakainya PowerPoint dari Pak? PowerPoint berupa gambar,
bisa dikasih suara audio, lalu setelah itu bisa di-save sebagai MPEG. MPEG itu video. Oh, oke oke oke. Ada lagi Pak aplikasi lainnya Pak? Mungkin yang lebih kayak dari HP gitu? Iya, itu banyak sebenarnya kalau dilihat di App Store itu ada video maker, ada macam-macam ya. Cuman memang saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba, tetapi itu bisa dicoba. Ya, oke oke oke. Exploring aja ya Pak pokoknya ya Pak ya. Exploring ya, betul. Oke, ini ada satu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari @bayusiswantoro7. Apa yang harus saya pelajari pertama kali banget untuk saya beralih ke online? Yang pertama, harus believe dulu bahwa online is the future. Lalu yang kedua, prosesnya ya, proses-prosesnya itu di-online-kan. Maksudnya dari pertama kan marketingnya dulu ya, marketingnya, jualannya itu harus online. Online itu artinya sosial media, lewat WhatsApp, lewat Telegram, terus lewat website, lewat marketplace, lewat dan sebagainya. Semua yang online, produk kita harus ada. Jadi kalau dicari di Bukalapak ada, di Shopee ada, di mana ada gitu. Jadi harus ada akses, bisa diakses di mana-mana, termasuk lewat WhatsApp dan sebagainya lah. Jadi gunakan database yang ada, customer yang ada, sosial media yang ada. Kalau Anda punya budget, Anda bisa pasang Google Ads, Anda bisa pasang Facebook Ads. Apalagi kalau produk Anda itu harganya mahal dan marginnya besar, itu biasanya bisa menguntungkan untuk pasang iklan di Facebook maupun di Instagram. Oke, dan juga mungkin buat para UMKM ini harus banyak banget belajar skill-skill baru ya Pak ya, untuk bisa menopang digitalisasi ini ya Pak ya? Belajar copywriting, belajar juga kalau bisa mencari reseller. Misalnya Anda punya satu produk, bagaimana supaya Anda punya puluhan atau ratusan reseller produk Anda. Misalnya Anda kasih margin keuntungan buat mereka, misalnya produk Anda itu untungnya 50% misalnya. Anda cari yang Anda bisa kasih keuntungan misalnya 20-30% misalnya. Tapi dengan syarat harus beli produk Anda sebanyak misalnya 10 unit atau berapa gitu ya. Jadi Anda membangun reseller supaya mereka membantu menjualkan produk Anda. Reseller juga bisa jadi salah satu opsi apa berarti ya? Oh, betul. Reseller, dropshipper juga Pak? Betul. Oke. Nah Pak, mungkin ini waktu kita udah mau habis, karena kita udah sekitar 50 menit ini live-nya. Oke. Nah, mungkin ada satu closing statement dari Pak Budi buat teman-teman UMKM di sini yang pengen maju ke digital atau masih bingung gimana caranya bisa survive di era digital ini. Satu nasihat dari Pak Budi buat teman-teman yang ada di sini. Ya, intinya teman-teman UKM ini harus bisa seperti cheetah ya. Bisa itu binatangnya cepat, bisa larinya cepat, tepat, mudah pada saat kijangnya atau makanannya itu belok ke kanan, dia harus bisa cepat belok ke kanan. Terus juga kita harus bisa seperti hamster. Hamster itu berani trial dan error, berani coba sana, coba sini, coba aplikasi ini, coba dan sebagainya. Mau coba ya. Terus mau rajin belajar ya, belajar dari orang-orang yang sudah maju ya. Terus juga tentunya harus tetap semangat, motivasi, dan juga tentunya berdoa ya, supaya dimudahkan, dilancarkan dalam usahanya. Amin. Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Siang ini pembicaraannya sangat-sangat insightful juga buat saya dan buat sama teman-teman di sini. Terima kasih banyak ilmunya ya, Pak. Semoga Pak Budi lancar selalu rezekinya, lancar selalu bisnisnya dan apapun yang dilakukan Pak Budi. Amin, terima kasih. Semoga teman-teman juga begitu.
Amin, amin, amin. Baik Pak, nanti kita bisa kolaborasi lagi di lain waktu ya Pak ya, nggak sabar juga saya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Saya end dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak, selamat siang. Nah, teman-teman semua, itu tadi sharing-sharing tentang bisnis konvensional ke digital bersama Pak Budi Pranata, ex-Chief Financial Officer Zalora. Gimana? Bermanfaat banget. Nah, ini tadi banyak banget yang minta buat di-save. Tenang aja teman-teman, pasti saya save, bisa dilihat di Instagram. Dan kalau misalnya di Instagram ntar gue hilang, bisa dilihat lagi di YouTube, karena akan diupload lagi rekap ulangnya gitu. Nah, dan saya juga baru dapat kabar kalau sambal rintis sudah sold out. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang udah beli sambal rintis, keren banget tim Garcep. Dan yang udah nonton live-nya, makasih juga udah partisipasi di sini, udah mau belajar sama saya dan sama Pak Budi, sama Santara. Dan jangan lupa, nanti kita juga akan banyak live lagi sama tokoh-tokoh bisnis yang pastinya bisa bikin teman-teman ini jadi makin banyak belajar gitu. Apalagi di saat-saat kayak gini, biar bisnisnya bisa makin maju. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua yang udah pada gabung di Santara. Terus stay tune di Instagramnya Santara, di Facebooknya Santara. Dan juga download aplikasi Santara, jangan lupa karena akan ada banyak penerbit-penerbit baru terus ke depannya. Baik, selamat siang semuanya. Saya Nadina Agisni pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat berpuasa.